Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LSAD Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, hari ini kembali kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul, Teliti Memperhatikan Firman. Kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani 2 ayatnya yang pertama. Sekali lagi, Ibrani 2 ayatnya yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua menyadari dan mengetahui bahwa firman Allah adalah pedoman yang mutlak dan paling utama bagi kehidupan seorang pengikut Kristus atau seorang Kristen. Hanya firman Allah melalui Kristus, yaitu Tuhan Yesus, yaitu Injil yang akan menghantar kita manusia kepada keselamatan yang kekal dan yang sejati. Isi utama dari Injil adalah ajakan untuk percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dari kepercayaan inilah maka kita akan menemukan jalan untuk menuju kepada keselamatan, yaitu dengan kita percaya kepada Kristus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari ayat pokok kita tadi ada satu nasihat yang sangat penting. Jika kita lihat kembali dalam Ibrani 2 ayat yang pertama, di sana dikatakan karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Nah, apa yang telah kita dengar yang dituliskan dalam ayat ini berbicara tentang firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita dan kita juga sudah mendengarkannya. Jadi Bapak Ibu, melalui firman Tuhan ini penulis Ibrani mengajar kita sebagai umat-umat Tuhan untuk harus lebih teliti dalam memperhatikan segala firman Tuhan yang sudah kita dengar. Meskipun sudah kita dengar, sudah berlalu, tapi kita perlu tetap teliti memperhatikannya. Nah, di sini kita akan melihat bersama-sama yang disebut dengan teliti memperhatikan firman Tuhan adalah kita yang pertama mempercayai firman Tuhan yang sudah kita dengar tersebut. Seperti ayat firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat 17 di sana berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita lihat bersama-sama, ini adalah awal yang sangat penting Bapak Ibu. Sikap mempercayai dan menerima akan sebuah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan itu bagaikan sebuah pintu yang terbuka ya bagi sesuatu yang akan masuk ke dalamnya. Nah, dengan percaya dan kita terima setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar, artinya itu kita memberikan hati dan hidup kita selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk mentaati dan mengikuti Injil itu atau firman Tuhan yang sudah kita dengarkan itu. Sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu ya, tentang bagaimana firman itu harus benar-benar kita teliti dengan baik. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, teliti memperhatikan firman Tuhan. Yang pertama kita mempercaya, kemudian yang kedua kita mengingat tentunya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tersebut. Jika dikatakan bahwa firman Tuhan adalah pedoman hidup, maka firman Tuhan itu harus sudah kita ingat dan harus benar-benar tertanam dalam pikiran dan benak kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan dari firman Tuhan yang sudah kita dengar dan kemudian kita ingat benar-benar, maka kita akan dapat menyesuaikan Bapak Ibu seluruh kehidupan kita, seluruh gaya hidup, cara hidup, tingkah laku, semuanya pasti akan kita sesuaikan dengan firman Tuhan. Karena kita sudah mengingatnya, itu benar-benar sudah tertanam dalam pikiran kita. Sehingga kita akan menjadi, sehingga kita akan menjadikan firman Tuhan yang sudah ada dalam pikiran kita itu sebagai patokan, sebagai standar ya. Dalam melakukan segala sesuatu, dalam merencanakan segala sesuatu pun ataupun mengharapkan sesuatu, pasti kita akan menjadikan firman Tuhan itu sebagai patokannya, sebagai standarnya, sesuai tidak dengan firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan yang kita sudah dengar itu tertanam dalam ingatan kita, selalu kita ingat, sehingga itu akan menjadi penuntun dalam setiap kehidupan kita, dalam aktivitas apapun yang kita kerjakan. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, teliti memperhatikan firman. Kita mempercayai, kita mengingat, dan terakhir kita tentunya melaksanakannya Bapak Ibu. Melaksanakan setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar.
Dan tentunya dalam melaksanakan ini kita perlu ketulusan hati. Dan dengan seluruh sekuat tenaga kita lakukan kebenaran firman Tuhan ini. Nah Bapak Ibu, melaksanakan ini memang merupakan hal yang berada di urutan terakhir. Tetapi justru langkah ini adalah langkah yang sangat wajib ya, dan mutlak untuk kita laksanakan. Firman Tuhan tidak boleh cukup hanya didengar saja. Ya, ketika mendengar di gereja, kita beribadah kepada Tuhan dan kita mendengarkan. Kita benar-benar mendengarkan, tapi hanya mendengarkan, tidak melakukannya. Nah, ini yang harus kita hindari Bapak Ibu. Adalah baik kita memperhatikan firman Tuhan, misalnya saat kita beribadah di gereja, kita dengarkan sungguh-sungguh, dan setelah keluar gereja kita laksanakan firman Tuhan itu. Nah Bapak Ibu, ada istilah dari sebuah peribahasa yang mengatakan bahwa masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Nah dalam hal firman Tuhan, istilah ini tidak boleh berlaku Bapak Ibu ya. Jika firman Tuhan hanya kita dengar saja tanpa benar-benar diterima, tanpa kita ingat selalu, ya terlebih khusus tidak kita laksanakan, maka bisa jadi firman Tuhan itu akan berlalu begitu saja dari kehidupan kita. Tidak akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa bagi kehidupan kita. Nah oleh sebab itu firman Tuhan yang sudah kita dengar harus diwujud nyatakan dalam bentuk tindakan, dalam bentuk perbuatan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya selalu di gereja saja Bapak Ibu, terlebih khusus saat kita ada di luar gereja, dalam aktivitas kita dimanapun kita berada, laksanakanlah setiap firman Tuhan. Dengan kita teliti Bapak Ibu memperhatikan firman Tuhan, kita akan mampu untuk tidak goyah dan tidak hanyut di bawah arus ajaran sesat. Kemudian juga kita tidak akan dapat mudah diombang-ambingkan oleh janji dan jaminan-jaminan palsu yang saat ini begitu banyak disebarluaskan, yang mengatakan kamu akan selamat dengan hal ini, dengan hal itu, tapi sebenarnya itu tidak dikatakan oleh firman Tuhan. Nah kita saat kita meneliti firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan, kita tidak akan mudah digoyahkan oleh hal-hal tersebut Bapak Ibu. Itulah juga yang tercantum di dalam ayat pokok kita tadi. Ya di sana dikatakan supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Yaitu dengan kita teliti memperhatikan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita perlu hati-hati, kita perlu waspada. Karena dosa, pelanggaran dan ketidaktaatan itu bersumber dari sikap kita yang masa bodoh. Dan ketidakmauan manusia untuk mendengarkan serta memperhatikan firman Allah, apalagi melakukannya. Nah dari kekerasan hati manusia inilah yang menolak suara Allah, yaitu firman Allah atau Injil. Itu bisa membuat keselamatan kekal yang dari Allah itu menjadi sia-sia bagi dirinya sendiri. Ya, dia tidak akan mendapatkan keselamatan kekal itu, justru yang diterima adalah kebinasaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita senantiasa sadar diri dan senantiasa membuka selebar-lebarnya telinga kita, hati kita, pikiran kita, bahkan seluruh kehidupan kita bagi firman Allah tentunya. Dan agar supaya keselamatan yang Allah telah berikan, yang Allah telah sediakan bagi kita, itu akan tetap terjaga, tetap kita terima dan tetap lestari dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita akhiri renungan ini dengan kita berdoa bersama. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepada Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami mengucap syukur buat berkat firman Tuhan yang kami terima pada hari ini. Firman-Mu yang menjadi pedoman bagi setiap langkah kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu teliti memperhatikan firman-firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi setiap kehidupan kami yang membawa kami menuju kepada keselamatan kekal. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di GPD Ilsade Magelang. Supaya kehidupan kami semakin hari, kami semakin cinta akan Kristus. Terima kasih Bapa. Kiranya keluarga GPD Ilsade Magelang oleh Engkau senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang
yang memuliakan namanya. Kami aminkan setiap firman-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.